Wanita menyembunyikan kamera tersembunyi di dalam vas bunga. Kemudian dia meletakkan vas bunga di atas meja kopi dan menyesuaikan sudutnya. Kemudian dia berbohong kepada mertuanya, mengatakan bahwa dia memiliki urusan malam ini dan tidak akan pulang. Mertuanya sangat senang mendengarnya. Setelah wanita pergi, dia segera mengambil cucu laki-laki dan cucu perempuannya pulang. Nenek melihat cucu laki-lakinya dan melihat betapa bijaknya wanita itu. Dia sangat senang sampai tidak bisa menutup mulutnya. Namun dia tidak tahu bahwa wanita itu memantau melalui kamera tersembunyi, melihat segala sesuatu di rumah. Barulah wanita itu menyadari bahwa suaminya telah mengkhianatinya dan memiliki anak dengan wanita itu. Saat itu dia teringat beberapa hari yang lalu, ketika dia sebagai seorang dokter sedang melakukan operasi pada pasien. Tanpa tanda-tanda, dia mengalami keguguran. Kemudian rekan kerja memberitahunya sebuah berita mengejutkan. Kegugurannya disebabkan oleh seseorang yang meracuninya. Tidak hanya bayi yang belum lahir tidak bisa diselamatkan. Ini membuatnya kehilangan kemampuan untuk hamil lagi. Tak lama kemudian, ketika wanita membersihkan kamar, tanpa sengaja menemukan obat penunda kehamilan yang pernah ia konsumsi di laci kamar mertua. Ternyata ada obat penunda kehamilan yang pernah ia konsumsi sendiri. Ini adalah obat yang Panley bawa untuk diperiksa. Mama, bagaimana ini juga ada? Memang benar, ini adalah obat yang saya konsumsi setiap hari setelah hamil. Hari itu saya hanya melihat botolnya. Apakah obat di dalamnya sudah diganti? Wanita mencurigai bahwa mertuanya dengan sengaja menjebaknya. Maka obat penunda kehamilan itu dibawa untuk diperiksa. Hasilnya seperti yang dipikirkan wanita. Ternyata obat penunda kehamilan tersebut mengandung racun yang merangsang. Dan yang lebih mengejutkan wanita adalah untuk menemukan siapa yang menjebaknya. Ternyata tanpa sengaja menemukan bukti perselingkuhan suaminya. Saat itu wanita melihat suaminya pulang ke rumah. Mertuanya malah pergi dengan senang hati bersama anak. Kamu pulang tepat waktu. Aku sedang membawa anak keluar berjalan-jalan. Kamu di rumah, temani tamu dengan baik. Sebagai ibu, tidak mengerti. Kamu juga ikut tidak mengerti. Ayo pergi. Sebentar lagi Jiang Suyao akan pulang makan. Ibu bilang Jiang Suyao pergi dengan pria lain. Dengan siapa? Siapa lagi? Wu Haoji. Katanya Wu Haoji punya petunjuk baru lagi. Dia tidak akan segera kembali. Wu Haoji. Belum selesai semuanya. Setiap hari mengikuti Jiang Suyao kemana-mana. Hantu yang tidak pergi. Ya, intinya hanya kita berdua. Peduli apa dia lakukan. Adik, namun yang membuat wanita terkejut adalah mereka benar-benar melakukan hal yang memalukan di rumah. Wanita saat ini tidak bisa percaya. Sebagai putri keluarga kaya, melawan penentangan ayah untuk membiarkan pria masuk sebagai menantu. Keluarga pria juga menjadi sukses karena itu. Namun sekarang pria itu mengkhianati dirinya sendiri. Wanita yang putus asa menelepon suaminya. Beritahu dia bahwa saya akan segera pulang. Pria takut rahasianya terbongkar. Segera menyuruh wanita licik itu pergi. Namun wanita ini pada saat itu tidak tahu. Pria tidak rela hanya menjadi menantu yang tidak diinginkan. Selalu ingin menyingkirkan wanita itu, merampas perusahaan keluarga mereka. Ada apa? Panley dan Wang Li bahkan sudah punya anak. Dia bahkan ingin mengadopsi anak itu kepadaku. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Saya sudah tahu bahwa Panley bukan orang baik. Saat Paman Jiang memperkenalkan kalian, seharusnya saya menghentikannya. Yao, kamu sedang apa? Dia bisa. Mengapa saya tidak bisa? Jiang Suyao, tenanglah sedikit. Ketika bertemu orang jahat, kita bisa membalas dendam. Tapi kamu tidak boleh merendahkan dirimu sendiri. Ini tidak sepadan. Maafkan aku, Hao Jie. Aku merasa sangat tidak adil. Dia tidak hanya mengkhianati aku, tetapi dan aku merasa dia mencoba meracuniku. Saat ini aku tidak punya bukti. Tolong bantu saya, Wu Jie. Membantu. Tapi jangan beritahu ayah saya. Dia akan merasa bersalah. Biarkan saya menanganinya sebelum ada bukti yang pasti. Kita jangan bertindak gegabah. Saat ini saya tidak bisa mengirimnya ke dalam.
Tapi aku ingin menyiksanya. Demi saya. Demi anak. Sayang, kamu sudah pulang. Bukankah kamu bilang akan segera pulang? Kenapa baru sampai? Harus lembur nih. Capek tidak? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Seperti apa? Tidak pernah terjadi. Lapar ya? Ibu membuat banyak makanan enak. Saya tiba-tiba teringat ada sesuatu. Jadi saya pulang terlambat. Pamley, apakah kamu merasa bahwa saya terlalu tidak peduli dengan keluarga? Jadi, itulah sebabnya ibu salah paham padaku. Ibu memang ceroboh. Jangan terlalu banyak pikir. Mari makan. Duduklah dan tenanglah. Makan. Hari itu ibu yang salah. Tidak akan terjadi lagi di masa depan. Saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Kamu yang melukai Wu Haoji. Cedera kecilnya. Mengapa masih tidak mau berhenti? Dia melihat dari segi ayahku. Sudah tidak peduli lagi. Malah saya yang terkena racun. Sekarang tidak ada yang membantu saya menyelidiki. Kamu terkena racun ya? Bagaimana keadaan istri sekarang? Sekarang saya baik-baik saja, tapi ingin menyelidiki. Harus pergi ke rumah sakit. Apakah kamu curiga dilakukan oleh rekan kerjamu? Maaf kepada semua rekan kerja. Tidak bisa. Susah payah membuatnya kembali ke keluarga. Kalau pergi ke rumah sakit lagi, bagaimana saya bisa mengendalikannya? Istri, si kecil itu, Wu Haoji. Bisa apa? Aku pergi. Yang penting sekarang kamu tidak boleh pergi ke rumah sakit. Kalau benar itu racun dari rekan kerjamu, kamu pergi. Kalau diracun lagi bagaimana? Kamu juga tidak bekerja di rumah sakit. Bagaimana kamu bisa membantu saya menyelidiki? Percayalah padaku. Saya punya cara. Tapi ada sesuatu yang salah. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ayahku. Hanya urusan perusahaan. Baru-baru ini selalu marah padaku. Istri memang begitu. Ceritakanlah pada ayah. Cukup bicara di belakang orang. Jangan berada di depan orang lain. Katakanlah di depan perusahaan. Apakah kamu mulai melawan perusahaan? Ayahku tidak pernah orang yang emosional. Apakah kamu melakukan? Maafkan atas perbuatannya. Istri, untukmu, untuk perusahaan. Aku selalu setia. Aku bersumpah. Ayah. Ayah, mengapa kamu datang? Ayah datang untuk melihatmu. Silakan duduk. Tidak ada terjemahan yang jelas. Itulah si pemalas ini. Dengan sengaja, tidak bisa memasak sendiri. Panggil ayah mertua. Keluarga Jiangku tidak akan kekurangan makanan ini. Yoyo. Bagaimana perkembangan pemulihannya? Lihatlah, kamu sudah kurus. Maafkan aku, ayah. Akulah yang tidak mengenali orang dengan jelas. Membiarkan serigala masuk ke rumah. Jangan khawatir. Saya akan mencari buktinya. Biarkan ibu dan anak ini pergi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Pan Lei? Urusan perusahaan. Kalau kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, biarkan saja. Bahkan tidak bisa merawat istri di rumah. Ah, ayah mertua. Omongannya tidak benar. Kau yang bersalah. Biarkan Yoyo kami. Masih dalam masa pemulihan. Kemana gadis gila itu pergi? Dia seorang wanita. Melayani mertua adalah kewajiban. Kamu harus mengerti. Perjanjian apa ini? Anak perempuan saya hanya perlu merawat diri sendiri sudah cukup. Tidak perlu melayani siapapun. Apa maksud menikahi wanita lebih tua? Saya Lei Lei, seorang pria yang tegak berdiri. Bagaimana bisa menjadi pernikahan dengan wanita lebih tua? Pang Lei adalah pria yang menikahi wanita dari keluarga yang lebih rendah. Kamu tidak memberitahu ibumu. Apakah kamu menikahi wanita lebih tua?
Apa? Lei Lei, cepat katakan. Kamu bukan menikahi wanita lebih tua. Mereka memiliki perjanjian sebelum menikah. Perjanjian apa ini? Apa perjanjian ini? Ya Tuhan. Jangan tanya lagi. Baiklah. Ini adalah urusan saya dengan Yao Yao. Tidak bisa begitu. Wanita ini tidak bisa memiliki anak lagi. Dia dengan alasan apa? Gelar istrimu masih tentang menikahi wanita lebih tua. Kamu wanita gila. Berbicara dengan sopan. Kemana gadis gila itu pergi? Anak perempuanmu tidak bisa memiliki anak. Harus memberi kesempatan. Memberi kesempatan apa? Yao Yao adalah istriku. Siapa yang harus memberi kesempatan? Dia tidak bisa memiliki anak. Harus memberinya kompensasi. Cukup. Kita bisa bercerai. Bercerai bagus. Setelah bercerai, cari yang bisa memiliki anak. Berikanlah keturunan lebih banyak untuk keluarga Pang. Ibu, diamlah. Yao Yao, apakah kamu sudah memikirkannya dengan baik? Jika kamu sudah memikirkannya dengan baik, ayah membuat keputusan untukmu. Pam Lei, jika kamu masih memiliki hati nurani, sekarang jika kita bercerai, aku akan memaafkanmu. Keluarga Pang membutuhkan seorang anak. Baiklah. Karena kamu sudah memutuskannya, lalu ayah. Ayah, janganlah. Tidak mau ayah. Aku tidak ingin bercerai dengan Yao Yao. Jangan pisahkan kita, baiklah. Kamu berlutut di depanku tidak ada gunanya. Yao Yao tidak menginginkanmu. Yao Yao, jangan bercerai, baiklah. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini. Baiklah, aku pasti akan menyelidiki masalah ini. Yao Yao, Pam Lei, apakah kamu benar-benar tidak ingin memaafkanku? Akibatnya adalah kesalahanmu sendiri. Jika kamu ingin memiliki anak, kita bisa mengadopsi satu anak saja. Kita bisa mengadopsi satu lagi. Yao Yao, pergi dari sini. Kita bisa mengadopsi lagi. Tidak, kita berdua selanjutnya. Jangan dulu memiliki anak, bagaimana? Di bawah lutut seorang pria ada emas. Bagaimana kamu bisa bersujud padanya? Ada. Lei Lei. Yao Yao, kamu jarang beristirahat di rumah beberapa hari. Lihatlah kondisimu. Bahkan tidak sebagus saat bekerja. Kondisinya baik. Pasti mereka membuatmu kurus karena marah. Dia memang sudah memiliki masalah kesehatan. Untuk beristirahat, bagaimana bisa menyalahkan kita? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu mengusir pembantu. Putriku, dari kecil hingga besar di rumah, bahkan tidak pernah mencuci sehelai pakaian pun. Mengapa setelah setengah tahun kamu datang? Semua pekerjaan rumah dibiarkan padanya. Dilakukan sendiri. Sudah menjadi kewajiban wanita untuk melakukan pekerjaan rumah. Sudah menjadi kewajiban alam. Aku tidak ingin mereka membuang-buang uang, mempekerjakan pembantu. Itu untuk kebaikan mereka berdua. Keluarga Jiangku punya banyak uang. Ini untuk mempekerjakan 10 pembantu untuk Yao Yao. Aku mampu mempekerjakannya semua. Anak perempuan kesayanganku. Anak perempuan kesayanganku. Kamu berani, di depan mataku, menyiksanya. Ibu, kamu meminta Yao Yao untuk melakukan pekerjaan rumah. Tidak, tidak. Setelah kamu mengatakannya terakhir kali, bukankah aku sudah mempekerjakan pembantu? Ayah, ibuku hanyalah seorang wanita desa. Dia tidak jahat. Jangan marah. Baiklah, apa yang salah dengan wanita desa? Wanita desa tahu untuk menyesuaikan diri. Dia menikahkan Jiang Suyao dengannya. Hidup dan mati. Mereka semua adalah anggota keluarga Pang kami. Wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kita harus bercerai. Besok kantor catatan sipil buka. Kita akan bercerai dengannya. Dan kamu wanita tua sialan. Segera sekarang. Keluar dari rumah putriku sekarang juga. Semua kalian pergi. Lei Lei, apa yang kau lakukan? Aku tidak ingin bercerai. Ibu, jangan membuat keributan. Yao Yao, maafku. Aku mengabaikan konflik antara kamu dan ibu. Sehari seorang suami istri, 100 hari kasih. Bisa tidak cerai? Rencana putus asa. Pang Lei, kamu benar-benar. Aku tidak akan membalas dendam padamu.
Semuanya salah, aku menyesal telah berpura-pura. Sudahlah, jangan pukul lagi. Ayah, lihatlah Pan Lei, demi tidak bercerai, bahkan mengorbankan harga diri. Saya akan memikirkannya lagi, tapi aku punya syarat. Aku tidak akan menjadi ibu rumah tangga. Baiklah, asalkan tidak bercerai, aku berjanji pada istrimu apapun. Baiklah, menyusun perjanjian. 3 aturan yang disepakati. Baiklah, baiklah, baiklah. Anak, bagaimana menurutmu? Ibu, apakah kamu ingin membiarkan Xiao Bao masuk? Iya, kalau ingin, diam saja. Silakan. Ayah, Jiang Suyao tidak akan menjadi ibu rumah tangga. Pekerjaan rumah diserahkan kepada pembantu. Para tua tidak boleh campur tangan. Hubungan antara dua suami istri. Jika tidak ada keberatan, silakan tanda tangani. Silakan. Yao, Pang Lei, ibu dan anak, tapi mereka bukan orang baik. Apakah kamu benar-benar ingin melanjutkan hubungan dengan mereka? Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka menggangguku. Percayalah padaku. Aku bisa segera menyelesaikan masalah ini. Ayah percaya kamu bisa menangani dengan bijaksana. Namun, jangan pernah merendahkan dirimu sendiri. Ingatlah, ayah selalu menjadi tempatmu bergantung. Tetap minta bantuan pengasuh. Kami tidak akan ikut campur. Ada banyak tamu di rumah. Menyusahkan. Mama, kalau bukan orang asing. Saya membawa Wang Li untuk tinggal bersama saya. Merawatmu. Tinggal di sini. Kamu gila. Kalau kamu pura-pura sepupu. Datang dan pergi sebentar saja. Kamu ingin menempatkannya di bawah mata Jiang Suyao. Aku punya rencana sendiri. Jangan pedulikan. Istri sudah pulang. Apa maksudmu? Istri tidak mencari pengasuh. Xiao Li, ibuku setuju dengannya. Xiao Li, cepat panggil orang. Kakak ipar baik. Bagus untukmu Pang Lei. Bahkan tidak bisa bersembunyi. Oh, bayi kecil datang. Ayo, datanglah. Peluk-peluklah. Saat ini Xiao Li bekerja sebagai sekretaris di perusahaan. Dia melakukannya dengan baik. Tiba-tiba datang ke rumah kami untuk bekerja sebagai pembantu. Pembantu kecil, mungkin terlalu membebani dia. Tidak apa-apa. Xiao Li baru saja melahirkan. Pasti akan membantu dengan pekerjaan rumah. Ibuku suka anak-anak. Biarkan dia merawat cucu. Sayang, kamu sibuk biasanya. Tidak sering di rumah. Xiao Li, kamu sering di rumah kan? Aku akan membantu dia membawa barang-barangnya kembali. Ya, benar. Jika kalian tidak di rumah, maka tidak boleh. Saya akan mencari seorang kenalan untuk menemani saya. Kakak ipar pasti senang melihatku. Saat aku bekerja sebagai sekretaris sebelumnya, aku sangat pandai dalam memberikan nilai emosional. Aku akan menemani bibiku. Lei Ge bisa bekerja dengan tenang. Anak ini, sudah tertidurkah dia? Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Apa yang kamu tahu? Anak ini sangat manis. Anak berusia 4 bulan. Reaksinya begitu lambat. Apakah kamu tidak memberinya imunisasi? Apa yang harus dilakukan? Tidak ada terjemahan yang jelas dari kalimat ini.